Yang mana sifat yang terkait dengan zat, artinya untuk menentukan bagaimanakah zat yang dengan zat tersebut bisa semuanya. Maka inilah sifat 5 ataupun sifat 2 sampai sifat qidam sampai wahdaniyah. Ini diistilah dalam akidah ataupun dalam tauhid diberi nama sifat zat. Artinya apa? Sifat untuk menentukan zat Allah yang telah diyakini ada. Kalau demikian, kalau bukan sebagaimana yang telah ditentukan oleh sifat ini, maka itu adalah bukan zat Allah yang telah kita yakini ada. Kalau demikian, sifat Allah yang telah kita yakini Allah itu ada, adanya bagaimana? Ada yang ada pada Allah Ta'ala harus bersifat dengan sifat adalah qidam. Apa maknanya? Zat yang ada pada Allah harus bersifat dengan sifat qidam. Ada itu jangan adalah dikarenakan ada sesuatu yang lain. Artinya bukan ada itu karena tidak lagi ada, tidak ada. Maka karenanya qidam itulah menentukan untuk bagaimana menentukan ada yang ada pada Allah. Artinya Allah ta'akuina kibana yang maksud ba Allah na yang na ba Tuhan na kan karena hanalihana. Kalau sesuatu yang na karena kaiminahana ada napih kai khunan ko. Kalau demikian yang toh yang kena na kan karena hanali sifat hana, tetapi na yang adalah na yang na ba Allah kiban na karena hana sifat hana. Ini sudah berulang kali kita ambil. Cuma merupakan ulangan supaya memang lebih kuat dalam ingatan. Kalau demikian Allah Ta'ala itu ada. Sesudah kita yakini Allah itu ada adalah Allah Ta'ala itu ada, bukan sudah hilang tidak ada. Tapi bagaimana juga kita yakini Allah itu ada? Kenapa juga kita meyakini Allah Ta'ala itu ada? Dikarenakan karena yakin kita pula pada Allah itu tidak ada sifat tidak ada. Sifat tidak ada yang mana tidak ada? Sifat tidak ada sebelum ada. Kalau demikian Allah Ta'ala itu ada adalah ada bukan karena hilang tidak ada. Tetapi apa juga ada yang ada pada Allah karena pada Allah itu tidak pernah ada sifat tidak ada. Zat inilah yang bisa bekerja. Kemudian sifat yang kedua untuk menentukan zat bagaimana? Ada yang bagaimana yang bisa bekerja. Zat yang kita yakini ada, syarat yang kedua. Ada itu bukan karena belum datang tidak ada. Tetapi adalah ada itu bukan ketergantiannya, ketergantungan karena belum datang tidak ada. Kalau memang sesuatu yang ada tapi selama belum datang sifat tidak ada, zat ini tidak bisa bekerja. Tetapi zat Allah lah, sifat Allah Ta'ala itu yang bersifat ijad, menjadikan. Kenapa Allah bisa menjadikan sesuatu? Karena Allah itu ada. Bagaimana ada yang bisa menjadikan? Dua. Ada dengan karena tidak pernah ada sifat tidak ada. Adakala tidak pernah ada sifat tidak ada sebelum ada. Adakala tidak pernah datang sifat tidak ada sesudah ada. Dan inilah yang bisa bekerja. Kemudian kita cari yang lain daripada Allah, di manakah ada satu zat yang memang punya sifat demikian? Ada zat, tetapi adalah zat itu adalah kenapa dia ada? Justru karena sudah ada tidak lagi sifat tidak ada. Hilang sifat tidak ada, baru ada. Kenapa dia masih ada? Karena sementara menunggu belum datang sifat tidak ada. Zat yang begini bisakah bekerja? Tidak bisa. Kalau demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sifat kerja, kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam itu. Kenapa Allah itu bisa bekerja? Sanggup bekerja Allah Ta'ala, sanggup tafsir. Sanggup menjadikan barang yang belum ada, dan sanggup mengembalikan barang yang sudah ada kepada tidak ada. Kenapa sanggup? Karena ada Allah punya sifat yang memang berbeda dengan ada yang ada alam. Yaitu kalau begini kita yakini, kalau demikian
qidam dan baqa ini diberi nama dengan sifat zat. Artinya bagaimana zat Allah Ta'ala yang kita yakini ada harus tidak bisa lepas dengan dua macam ini. Sudah. Lalu bagaimana juga ada yang ada pada Allah yang kita yakini. Inilah juga sebagaimana hafalan kita sesudah kita menghafal qidam dan baqa, juga kita menghafal qiyamuhu binafsih. Adapun kita menghafal mukhalafatuhu lil hawadith. Maknanya apa? Maknanya yaitu mukhalafah. Karena inilah menunjukkan beda. Bagaimana beda? Yang bedanya adalah ada. Ada Allah bukan karena hilang tidak ada. Dan ada Allah bukan karena sementara menunggu kapan datang tidak ada. Tetapi ada Allah adalah kenapa Allah itu ada. Justru karena pada Allah tidak pernah ada di belakangnya sifat tidak ada. Dan kita yakini pula yang bahwa sifat tidak ada ke depan tidak akan bertemu dengan Allah. Maka di satu sisi Allah memang begitu ada yang ada pada Allah. Di lain pihak ada yang ada pada kita, itu terbalik. Kenapa kita ada? Tidak ada lagi sifat tidak ada. Dan kenapa kita masih ada? Karena menunggu belum datang sifat tidak ada. Manusia yang lahir tahun 2021, 2020 belum ada. Dan manusia yang masih ada 2021, tetapi belum tentu 2022 masih ada. Kalau demikian manusia sanggup bekerja? Tidak sanggup. Apa mana enggak sanggup bekerja? Tidak sanggup memberi taksir. Menjadikan yang belum ada, dan mengembalikan yang sudah ada kepada tidak ada, tidak sanggup. Kalau begitu, yakinilah kita, beginilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau begitu kita maklum ini diberikan nama sifat zat. Sifat begini inilah yang ada pada wujud Allah Ta'ala. Sudah dua. Bagaimana lagi ada yang ada pada Allah yang pada akhirnya ada sifat fi'il, ada kerja. Itu dengan istilah yang telah kita pelajari, qiyamuhu binafsih. Memang ini agak sedikit payah kita analisa. Namun payah ini fardu'in. Namun payah ini fardu'in. Mana fardu'in apa? Wajib individu. Beda dengan sifatnya kerja sunat. Kerja dapat pahala, tidak kerja enggak dapat dosa. Tapi ini fardu'in, bisa dapat pahala, tidak bisa, tidak boleh. Maka karenanya kebiasaan kita adalah buru-buru barang, ada boleh, tidak ada boleh. Kita tinggal barang yang tidak boleh ada. Ini sudah biasa kita nak. Barang yang hanjihan berbacut, barang yang jana ini yang berajmaut nak. Ya tipu manusia nak. Tetapi sebelum kita masuk dalam kerja, ingat dulu mana yang tidak boleh. Itu dulu kita utamakan. Sesudah itu telah kita utamakan, baru kita masuk kepada mana yang lebih baik. Tetapi mana yang lebih baik itu yang kita buru, mana yang mesti itu kita tinggalkan. Ini satu keanehan. Maka karenanya inilah sifat manusia. Maka ini mau tidak mau harus ada. Kenapa? Kalau belum bisa kita pisah Allah dengan alam, sama dengan kita belum dianggap, itu sudah selesai. Sudah tiga. Sudah mukhalafah, sudah qiyamuhu. Baru masuk kita kepada qiyamuhu. Apa itu juga qiyamuhu? Qiyamuhu ini sifat untuk menentukan bagaimana zat. Makna qiyamuhu itu adalah tidak ada zat itu penyebab dengan satu lain hal. Artinya apa? Walaupun telah kita beri makna dengan qiyamuhu berdiri dengan sendirinya, enggak memerlukan kepada lain. Inilah maknanya adalah Allah itu ada, tidak membutuhkan kepada dari bahan apa ada. Allah itu ada, enggak membutuhkan kepada siapa yang mengadakan. Kalau demikian sesuatu zat yang ada karena ada bahannya. Sesuatu zat karena memang ada yang menjadinya, maka zat itu tidak bisa bekerja. Tidak bisa menjadikan yang lain justru karena dia dijadikan oleh orang lain. Tidak bisa adalah mengadakan barang lain karena pada dia itu ada orang lain. Inilah ahad. Kalau demikian kita melihat pada kita ada yang lain, ada yang lain. Kalau pada kita ada yang lain, yakinilah yang bawah kita enggak bisa menjadi yang lain. Pada Allah ada yang lain, tidak ada yang lain, maka karenanya Allah bisa menjadikan yang lain. Mungkin agak rumus beda-beda aku. Bak kedanya na pulain, maka haid dah pegat pulain aku. Pada Allah Taala hana lain ni bak draw aku, maka Allah Taala pegat yang kan draw aku.
Idanya na lain, putra lain saja tu na bahan dasar aku tuliang asal tuliang kulit mandum nan aku. Dan na lain binasa pegat aku. Draw tu na urang lain saja tu bahan dan kitanya na urang lain dokang pegat. Dan pegat barang lain pakan istilah ji medraw tu pegat legap ke bang kitanya nak pegat gap aku. Itu singkat kata. Tetapi Allah kenapa sanggup menjadikan yang lain? Pakan Allah nak pegat barang yang dalam nah. Karena Allah hana lain. Apa lain? Apakah bahan Allah Ta'ala ada resepnya? Tidak ada. Apakah Allah Ta'ala ada yang menjadikannya? Tidak ada. Mengingat pada wujud Allah tidak ada yang lain baik sebagai bahan dasar, tidak ada yang lain baik sebagai orang yang bekerja atas bahan dasar, maka karenanya Allah sanggup menjadikan yang lain. Pakan Allah nak pegat alam. Alam ini bukan Allah. Allah itu bukan alam. Kenapa Allah sanggup menjadikan alam? Padahal alam itu dalam posisi tidak ada. Karena pada Allah Ta'ala itu tidak pernah ada yang lain selain daripada dia. Tetapi danyo pakan pegat naku. Karena abak danyo juga memang terhenti pegat liur lain. Sama dengan hana mungkin danyo percara ngurus lain. Danyo pula kira-kira apa yang minta cara buat orang lain naku. Hana mungkin kenanya bisa tabi kur lain padahal punya nabangnya juga terhenti payah ibili gap lain kenanya lain aku. Kalaulah secara pandangan lahir kenanya tukang beri apa juga kenanya itu saluran. Yang beri kenanya cuma melalui kenanya orang ko. Idbi iya di puncak gunung tapi saluran irigasi itu melalui wasilah. Yang terbuat kan saluran kan luang yang pergi apa iya tapi luang dah tempat iya nak. Oleh kerana yang demikian, jadi sesuatu daripada alam itu adalah demikian pula segala benda yang lain Allah yang menjadikan. Salurnya bagaimana? Nah tukang. Salurnya bagaimana? Nah urung purna pasikula. Jalurnya bagaimana? Nah urung jupeng. Jalurnya bagaimana? Nah melalui makanan kenyang. Jalurnya bagaimana? Melalui mata maka ada Tapi semuanya ini adalah saluran. Ini sudahlah makna ji qiyamhu bi nafsihi. Lalu kemudian sifat Allah yang bisa bekerja yang terakhir yaitu wahdaniyah. Kenapa itu wahdaniyah merupakan syarat untuk bisa bekerja? Juga mirip-mirip dengan analisa yang sudah lalu. Karena pada Allah Ta'ala itu tidak ada yang memang menduakan. Karena bahasa wahdaniyah kan hana dua. Hana yang mendua. Ilikoi bercerita ni. Menyo hana dua, nyo kau ke bercu ni. Kan hana dua, hana yang mendua. Beda hana dua, beda hana yang mendua. Karena apa? Kan tak kena dua, karena kalau hana yang mendua. Tapi menyo yang mendua, hana dua, apa yang minta ni ko? Nyo tangga? Ya. Hana dua, maka hana yang mendua. Hana dua, inilah tidak ada susunan, tidak ada bahan, tidak ada terkib, maka tidak ada yang mendua, pasti tidak ada dua. Kalau demikian karena kita ada yang mendua. So mendua katanya A, na B, na C bahan bakat, bahan dasar. Na si A, na si B tukang B, maka na dua, na si roti pak orang lain itu. Kenapa juga ada yang kedua? Karena pada tubuh kita ada yang mendua. Kenapa Allah tidak pernah ada dua? Justru karena pada Allah tidak ada yang mendua. Kalau demikian adalah satu Allah Ta'ala itu dua sisi tinjauan. Sisi yang pertama tidak ada yang mendua dan sisi yang kedua tidak ada dua. Kalau kita yakini saja tidak ada dua tapi belum kita ngakui tidak ada yang mendua, ini belum dianggap sempurna dalam akidah. Bagaimana juga kesempurnaan akidah kita? Dua-dua harus kita yakini. Bagaimana kita meyakini Allah itu satu, yakini tidak ada yang mendua. Lalu pasti kita yakini tidak ada dua. Tapi kalau kita yakini Allah Ta'ala itu tidak ada dua, persoalan ada yang menduakan masih faham, ini belum diizin oleh agama. Maka kekentik yang purna-purna oleh ulang dengan wak biasa, pada wahdaniyah itu harus hilang kamu tasil, dan pada Allah wahdaniyah harus hilang kamu fasil. Ini bukan bahasa yang sekarang, bahasa sudah dulu naku. Artinya mana apa? Tidak ada yang menduakan, itulah kamu tasil, dan tidak ada dua, itu kamu fasil. Istilah yang lain, tidak ada dua dalam hitungan, lalu tidak ada dua dalam bilangan. Sudah lengkap? Sudah lengkap. Qidam, baka, qiyamuhu, mukhalafah, wahdaniyah. Ini sudah posisi sifat zat.
Nyanban zat Tuhan. Apabila nyanban zat Allah Ta'ala sama dengan pakri, kiban dema, dia kena yakin, na sama dengan zat alin, hana. Penyawanan Allah Ta'ala ini sifat zat Allah demikian. Lalu kalau memang Allah begini, ada yang ada pada Allah. Ini sudah bersih. Ini Allah. Ini Allah. Allah yang sudah memang lengkap dengan sifat ini. Dan sudah tidak pernah ada sedikit pun sifat kekurangan. Apakah Allah itu ada kerja? Itulah kita yakini pula pada Allah itu ada sifat ijad. Kalau dalam istilah hafalan, ada sifat wallahu khalaqakum dalam sifat bacaan. Dalam bacaan kita, wallahu khalaqakum menunjukkan Allah itu ada yang bekerja. Dalam sifat ingatan Allah Ta'ala itu ada ijad dan takhlek. Kalau demikian adalah kita meyakini pula yang bahwa Allah Ta'ala itu ada sifat menjadikan. Di antara sifat Tuhan semujud. Puatan yang dipejit oleh Allah Ta'ala. Pejit barang yang galamna, dipejit kena. Nyo ijad ke kun. Puatan yang kena pejit barang yang kena puas kepada hana ke kun i'dam. Sama dengan itu kerja Allah ijad menjadikan yang belum ada supaya ada, dan kerja Allah itu ada mengembalikan yang sudah ada kepada tidak ada. Kalau demikian kerjanya itu dua. Setiap barang yang ada itu diijad, dijadikan oleh Allah. Setiap barang yang kembali kepada tidak ada itu dijadikan juga oleh Allah Ta'ala. Ini adalah dalam sisi keyakinan. Demikian pula dalam sisi kira-kira kita pahami sesudah dia kejadian. Ka terjadi bertayakin karena nepejil di Tuhan. Ka hanale bertayakin karena kana pahana di Tuhan. Alian lahir lah sabah barang. Tak faham. Nyo nanyo kena kerawai. Nanyo kena kerawai. Hananyo pikan hana kerawai niku. Pakricit adalah Allah Ta'ala meniadakan dan Allah Ta'ala mengadakan. Lalu ini adalah sifat zat. Sifat zat lain dengan hukum ji. Sifat adalah pejit zat. Sifat zat itu kembali kepada Allah. Lalu kemudian hukum matih berlaku datih buat sifat zat itu berlaku hukum syarak teman-teman. Allah pejit. Itu hak Allah, prerogatif Tuhan. Barang yang kena pejit tentu hukum oleh Tuhan aku. Pejit alam ini kerja Allah. Alam yang kena pegat hukum oleh Tuhan, hukum syariat. Kalau demikian yang katanya kita pakri hukum yang ke syariat amar nahi. Yang yuwa bi fala, yang netam adalah nabi thitha. Jonan bi fala dan bi thitha adalah kena atih pejut. Kan atih pejut karena pejut itu buat Tuhan aku. Pejut nabi fala dan nabi thitha adalah atih kerja dan atih barang yang kena pejut oleh Tuhan aku. Barang yang kena pejil oleh Tuhan yang sesuai lagi ni iwa tak berbuat ke kun amari sabu bifala. Barang yang kena pejil oleh Allah Ta'ala yang Nabi perintah piyuh iaitu dengan nahi, maka terkerja mertemu dosa. Penyonan mertemu dosa dan mertemu kira-kira fala. Dosa itu hanagat dan fala itu gad. Penyonan adalah gad dan hanagat itu hukum melih pejil. Kan gad dengan hanagat itu hukum pejil. Kalau demikian tidak boleh kita nyatakan ada yang tidak baik Allah menjadikan. Hanya tak pegah Tuhan pegat buat beruk naku. Hanya tak pegah Allah Ta'ala pegat buah naga naku. Bahkan karena pegat itu belum ada hukum naku. Sesapi jadi hukum adalah bekerja di barang yang kagak pegat naku. Hana mesti naku. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan itu tidak ada tujuan. Sedangkan kita menjadikan ada keperluan naku. Kenapa keperluan terpagar jalan? Nyak mangat hubungan kira-kira jalan hubungan dengan orang jin niku. Nyak narik jak. Pakan tak bagai menau karena nyak mutemu kira-kira mudah kerja niku. Kenapa menjadi mudah? Karena supaya dengan mencari mudah tanda kita belum mudah itu dalam posisi kurang. Kiman tahu rumah hanjit pada motor payah jak ngan depak tanda kurang. Maka pegat jalan nyak kira-kira gadah kurangnya macam niku. Lalu kemudian Allah Ta'ala kepegatnya kepuhana perlaya. Kenapa Allah enggak perlu memang untuk menyempurnakan kekurangan? Karena pada Allah tidak ada kurang. Itulah sifat qidam, baka, mukhalafah dan wadaniyah. Ini yang hendak sifat menghilangkan kekurangan. Sehingga dalam tauhid diberi nama qidam, baka, mukhalafah, qiyamuhu, wadaniyah, sifat takhalli. Artinya sifat untuk membersihi segala sifat kekurangan. Kalau seluruh sifat kekurangan sudah tidak ada lagi pada Allah Ta'ala, artinya memang tidak ada. Jangan kita anggap sifat kekurangan sudah hilang pada Allah, ini tidak boleh.
Menyotai dikit sifat kurang batuhan kagadah nyo sagai-sagai hanjir aku. Menyo kagadah pom-pom. Menyotai kagadah pom-pom pakai hanjir. Tidak urang kagadah lemau, nah lemau berkan. Nah, mana dia kagadah. Ini menyotai pegah kagadah kurang yo galam gadah. Nah kurang batuhan sagai-sagai kan aku. Pecit ba Allah Taala kan gadah kurang hana aku. Ba Allah Ta'ala kan kagadah bodoh tetapi maka terus jarang kita nyo karena kagadah kurang karena kagadah bodoh maka hilah jarang. Tetapi Allah Ta'ala carangkan karena le bodoh aku karena hana bodoh. Inilah mukhalafah aku. Maka dengan karenanya yang mana yang dianggap sempurna? Yang dianggap sempurna adalah satu zat yang tidak ada kurang. Tetapi satu zat yang tidak lagi kurang walaupun sudah agak ada lagi kurang dia enggak sempurna. Dengan jalan demikian dan perintah yang kan Allah pada drona yang sempurna mesti rawatan aku. Kaya kan sempurna, carang kan sempurna, demikian pula kan sempurna. Apa kan? Karena semuanya yang carang, pandai, kuat, kaya semuanya itu sesudah hilang lawan. Sebelum carang hidup ile bodoh. Sebelum kaya hidup ile miskin. Sebelum raya hidup ile ubid. Kenapa ke raya? Karena kecilnya sudah hilang. Kenapa dikatakan kaya? Karena miskinnya sudah hilang. Kenapa dianggap orang itu kerja? Karena adalah sifat duduknya sudah hilang. Bagaimana sifat Allah Ta'ala kentik kerja kedanya terbatas. Terbatas buat manusia. Kiban buat selama 30 buat. Yuh lapeh hana. Selama 30 buat anti lapeh hana. Bagaimana Allah Ta'ala bekerja kapan ada berhenti? Tidak pernah ada berhenti pada Allah. Karena Allah itu sifatnya kerja. Kenapa kerja? Karena pada Allah tidak ada sifat berhenti. Hana sifat berhenti pada Tuhan. Kenapa kita bicara? Karena kita tidak ada lagi sukut. Pakai pegahaba hana le iem. Dit natre pegahaba dang iem. Dit natre mututo karena dadang iem. Pakai ke urung mututo karena jika le urung iem. Tadanya yang Allah Taala mututo yang mana aku kalam Tuhan. Ne pegahaba Allah Taala karena hana le iem. Ne pegahaba Allah dang iem nyomanan ke aku. Kenapa juga kan demikian? Karena begini adalah terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang tidak pernah dibatasi oleh sesuatu. Tidak pernah dibatasi oleh zaman pada Allah. Tidak pernah dibatasi oleh tempat pada Allah. Tidak pernah dibatasi oleh kaifiat model pada Allah. Tidak pernah dibatasi oleh jihad pada Allah. Jangan sekali-kali kita meyakini Allah dibatasi oleh zaman. Tahun ini sampai tahun ini. Tidak boleh. Tidak boleh keyakini Allah dibatasi oleh tempat. Dari sini, di sini, di tengah-tengah inilah Allah. Tidak boleh. Tidak boleh kita batasinya bahwa Allah Ta'ala begini. Bukan lagi duduk tapi sudah berdiri. Bukan lagi berdiri dia tapi sudah tidur. Tidak boleh. Jangan sekali-kali kita batasi Allah Ta'ala dengan jihad. Di mana Tuhan? Di bawah, di kiri, di kanan, di belakang, di atas. Tidak boleh. Karena kenapa? Semua ini tidak boleh ada pada Allah. Allah Ta'ala itu satu zat yang tidak terikat dengan zaman. Satu zat yang tidak terikat dengan tempat. Satu zat yang tidak terikat dengan model. Dan satu zat yang tidak terikat dengan jihad, dengan arah. Kenapa tidak terikat? Kalau terikat sudah kurang. Upau kurang demikian kau. Ada katanya tak water meyup nah kau. Panen menjadi tak water kan meyup kau. Bawa tak water dia tu. Anak katanya meyup. Ada meyup, mana ada tu kan kau. Nyo terbatas kan kau. Mamanya tak batas Allah Ta'ala apa meyup. Warnanya hana ada tu. Oh water. Waternya hana meyup. Oh meyup water. Nyo juga anjir kami kat bantah bawah pernah kau. Jadi dengan karenanya jangan sedikit pun terbayang Allah itu punya jihad. Sedikit pun enggak boleh. Kenapa? Kalau analisa yang begini terbataslah Allah Subhanahu wa taala. Keterbatasan itu menunjukkan satu kekurangan. Kekurangan itu satu kelemahan. Kelemahan itu bukan sifat Allah. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Kira-kira waktu lebih kurang 10 menit lagi. 10 menit lagi. Kita sudah bicara 15 atau 20 menit. Tentu 20 di dalam penyampaian. InsyaAllah saya beri waktu 10 menit di dalam melakukan tanggapan atau menanggapi.